Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li majdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Kita lanjutkan masuk ke materi berikutnya, judulnya mengenal fikih jual beli. Setelah kita membahas tentang pengantar fikih muamalah, berikutnya kita masuk ke salah satu dari cabang pembahasan fikih muamalah, yaitu fikih jual beli. Fikih jual beli kalau dalam pembahasan fikih disebut dengan fiqhul buyu'. Fiqhul buyu'. Kenapa disebut dengan al-buyu'? Al-buyu' dari kata al-ba'. Bai'un, al-bai'u dari kata al-ba'u. Ma makna al-ba'? Ma makna ba'un? Ba'un. Mata? Ba'un, ba'un. Kalau ini apa? Jarak antara siku sampai jari tengah. Namanya dhira'. Amma ba' sampai ketiak. Hadza bimakna ba'. Ba' artinya depa. Satu depa. Satu depa ukuran berapa? Satu depa. Tangan membentang ke kanan dan ke kiri, ini satu depa. Limadha sumya al-bai'? Kenapa disebut bai'? Karena orang yang transaksi menjulurkan depanya untuk memberikan atau menerima sesuatu. Sudah? Selanjutnya, macam-macam jual beli. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan ya, karena sudah sangat jelas jual beli itu apa. Macam-macam bai'. Jual beli yang pertama dilihat dari keberadaan alat transaksi. Dibagi menjadi yang pertama, ada jual beli yang sama-sama tunai. Keberadaan alat transaksi, ada jual beli yang sama-sama tunai. Barang tunai, barang atau uang, keduanya tunai. Antum beli di Ahlan Mart ya, membayar uang 3.000, dapat momogi. Maka transaksi ini jual beli tunai. Yang kedua, ada yang uang tunai, barang menyusul. Namanya apa ini? Jual beli salam. Misalnya antum pesan parfum dari orang yang mau umroh. Saya mau pesan parfum seperti ini, ada gambarnya ini. Harganya berapa? 50 real. Diuangkan rupiah sekian ribu. Terus antum bayar tunai sekian ratus ribu. Dah? Nanti setelah orangnya pulang dikasihkan parfum tadi. Transaksi ini namanya jual beli salam. Uangnya duluan, barangnya nyusul belakangan. Ada kebalikannya. Uang menyusul, barang tunai. Namanya apa? Jual beli kredit. Istilah lainnya adalah bai' bi at-taqsid. Taqsid artinya cicilan. Kalau dalam bahasa BMT itu namanya BBA ya. Bai' bi thaman ajil. Ajil makna tertunda. Ajil disegerakan. Kalau ajil tertunda.
ajilan wa ajilan. Mal farqu bainahuma? Bil ain, ma mana bil ain? Segera. Kalau bil hamzah tertunda. Tayyib. Mau disebut BBA, baik bithaman taksid, itu hanya istilah saja. Intinya jual beli kredit gitu aja ya. Baik. Sudah? Ketiga akad ini hukumnya boleh dengan ijma ulama. Dan semuanya terjadi di zaman Nabi SAW. Baik jual beli sama-sama tunai, kemudian uang tunai barang menyusul, akad salam sudah pernah ada di zaman Nabi SAW, atau uang menyusul barang tunai, jual beli kredit, ini semuanya sudah pernah ada di zaman Nabi SAW. Nabi SAW pernah nggak transaksi kredit? Pernah nggak transaksi kredit? Pernah. Jual beli apa itu? Beliau membeli gandum, bayarnya belakangan, sehingga terutang. Ini menunjukkan bahwasanya jual beli kredit hukumnya boleh. Sudah? Nah, sekarang yang ketiga, yang keempat, D. Uang tidak tunai, kemudian barang belum ada. Artinya penjual belum memiliki. Ini disebut dengan jual beli kali bil kali. Jual beli kali bil kali. Apa itu? Utang dengan utang. Nah, untuk yang keempat ini ulama sepakat, ulama ijma sebagaimana keterangan Imam Asy-Syafi'i, hukumnya terlarang. Jual beli kali bil kali hukumnya terlarang dengan ijma ulama. Lalu kapan sebuah transaksi itu disebut kali bil kali? Ada 4 kriteria jual beli kali bil kali. 1. Penjual belum punya barang. Yang kedua, penjual bukan produsen. Yang ketiga, penjual apa lagi? Sudah melakukan akad dengan pembeli. Yang keempat, pembeli tidak bayar tunai. Ketika 4 kriteria ini terkumpul, maka transaksi itu disebut dengan jual beli kali bil kali. Hukumnya haram bil ijma. Nah, kalau penjualnya produsen, Pak, boleh walaupun belum punya. Jadi misalnya antum mau beli baju ke seorang penjahit, sudah DP tapi belum dijahitkan, boleh atau tidak? Boleh. Transaksi ini nanti jadinya jual beli istisna. Jual beli istisna adalah transaksi yang dilakukan dengan produsen. Nah, produsen ini boleh melakukan akad walaupun ya di posisi dia belum punya barang. Paham insyaallah? Baik. Kalau pembeli bayar tunai dan penjual belum punya barang, boleh enggak? Boleh. Namanya apa? Salam. Dan jual beli salam di zaman Nabi SAW hukumnya diperbolehkan. Baik. Ini macam-macam jual beli dilihat dari keberadaan alat transaksi. Yang kedua, ini tadi nomor 1 ya. Sekarang kita beralih ke yang kedua. Macam-macam jual beli dilihat dari alat transaksinya. Dilihat dari alat transaksi. Di situ ada 3.
Atau ada 4, ada 3 ya. Yang pertama, jual beli uang dengan barang. Ini jual beli biasa yang sudah sering antum lakukan. Uang ditukar dengan barang. Yang kedua, jual beli uang dengan uang. Ini namanya akad sarf. Kemudian yang ketiga, jual beli barang dengan barang. Barang dengan barang. Namanya bai' muqayyadah. Namanya apa? Bai' muqayyadah. Jual beli barang dengan barang. Kita nyebutnya apa? Barter. Namanya adalah barter. Sudah? Dari 3 ini yang boleh yang mana? Semuanya boleh. Tapi yang paling ketat aturannya yang mana? B. Nah, saraf ini paling ketat aturannya. Saraf adalah transaksi yang paling ketat aturannya. Kenapa paling ketat aturannya? Karena dia berkaitan dengan objek ribawi. Karena berkaitan dengan benda ribawi. Apa benda ribawi di situ? Yaitu uang atau emas. Di mana dipersyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syaratnya adalah wajib tunai. Kemudian wajib sama jika sejenis. Nah, karena ada aturan ini, maka transaksi ini menjadi lebih sulit dilakukan. Kalau tidak tunai, nanti jadinya riba nasi'ah. Kalau tidak sama, jadinya riba fadl. Bisa riba nasi'ah atau riba fadl, tergantung jenis pelanggarannya. Baik. Contoh ya. Misalnya Rp 100.000. Nah, ditukar dengan Rp 50.000 plus 30.000 plus 20.000. Begini. Ya. Yang ini tunai. Jadi ini tunai. Yang ini menyusul. Nanti ya, kalau uang 50.000 berikutnya ada. Boleh nggak kayak gini? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Karena ada yang tidak tunai. Sehingga saya mau nukerin uang nih 100.000. Ya, saya punya baru 50. Ya sudah, enggak apa-apa lah. 50 dulu enggak apa-apa. Saya butuh 50. Ini 100.000. Sudah? Lalu yang 50.000-nya nyusul nanti ya. Nah, ini namanya apa? Jual beli riba fadl. Sarf tapi riba fadl. Kenapa disebut riba fadl? Karena ada perbedaan waktu serah terima. Ketika ada perbedaan waktu serah terima, maka yang tertunda disebut atau di posisi dia menyebabkan transaksinya menjadi riba fadl. Paham insyaallah? Baik. Contoh yang lain. Jadi ini antum tulis riba nasi'ah, bukan riba fadl ya. Riba nasi'ah. Karena apa? Ada yang tertunda. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Makna nasi'ah itu artinya
penundaan. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri, sesungguhnya menunda itu pertambahan kekufuran. Maksudnya gimana itu Pak? Perbuatan orang kafir ya, yang menggeser bulan haram seenaknya sendiri. Kita lanjutkan. Contoh yang lain, tukar uang baru. Tukar uang baru. Nah, Rp 100.000 ditukar dengan 9 lembar Rp 10.000 baru. Rp 10.000 baru. Pas. Ngapain ini biasanya? Mau lebaran ya? Baik. Ini boleh enggak? Namanya riba fadl. Ini namanya riba fadl. Jelas insyaallah? Nah, makanya akad sharaf ini paling sulit dilakukan karena paling ketat aturannya. Selanjutnya, yang ketiga, pembagian jual beli dilihat dari kejujuran atau keterbukaan calon atau keterbukaan penjual. Dilihat dari keterbukaan penjual. Dilihat dari keterbukaan penjual, di situ ada dua. Yang pertama, ada namanya jual beli musawamah. Jual beli apa? Musawamah. Apa itu jual beli musawamah? Penjual tidak menyebutkan harga modal. Penjual tidak menyebutkan harga modal. Ya man, sebelahnya Yusuf siapa namanya? Mas Muka? Habibi. Habibi, kau beli berapa itu tadi? Minuman ABC itu. Kopi itu berapa? 4.000. Modalnya berapa koperasi? Tanya enggak tadi? Enggak tanya. Kenapa enggak tanya? Kenapa enggak tanya? Nanti dibentak kalau tanya. Boleh tanya enggak? Boleh. Boleh enggak penjual diam saja? Boleh? Boleh. Namanya apa? Nah, yang kamu lakukan tadi namanya jual beli musawamah. Sehingga saat orang transaksi dan dia tidak menceritakan berapa harga modalnya, itu namanya jual beli musawamah. Ini yang paling banyak kita lakukan. Betul ya? Sehingga di pasar itu rata-rata musawamah. Sekarang kebalikan dari musawamah. Namanya jual beli amanah. Jual beli amanah terjadi ketika penjual menyebutkan harga apa? Modal. Penjual menyebutkan harga modal. Misalnya, nanti tolong diulangi ya, Habibi atau siapa? Nabil. Nabil turun beli jajan yang harganya 10.000 atau berapapun, terus tanya modalnya berapa. Nah, ketika penjual nyebut ini kemarin belinya 500, lo kok dijual 10.000? Boleh nggak kayak gitu? Boleh, boleh aja ya, boleh aja. Kenapa boleh? Karena dalam hal ini orang boleh mendapatkan keuntungan sesuai yang dia inginkan. Kalau kamu mau ya silakan, kalau enggak apa-apa. Nah, seperti ini namanya jual beli amanah. Nah, jual beli amanah ini ada 3. Ada 3. Ya. Yang pertama disebut dengan jual beli murabahah. Jadi jual beli amanah adalah jual beli murabahah.
Apa itu Pak jual beli murabahah? Penjual minta untung. Penjual minta untung. Boleh atau tidak? Boleh? Boleh. Jadi misalnya, ini kemarin aku beli 2 juta. Kalau kamu mau, beli aja 2,5 juta. Oh iya, saya mau. Maka transaksi ini namanya apa? Murabahah. Pernah nggak kayak gini? Pernah ya? Jadi jual beli itu disebut murabahah karena dari kata ribah. Mana ribah? Keuntungan. Maka dalam kejadian murabahah, penjual dan pembeli sama-sama tahu, oh modalnya 2 juta. Dia dapat untung 500.000. Disepakati keuntungannya. Namanya jual beli murabahah. Yang kedua, jual beli tauliyah. Tauliyah itu tidak untung tidak rugi, dijual dengan harga sama dengan harga modal. Ini kemarin saya beli 2 juta, kalau kamu mau gantiin aja 2 juta. Mau dia? Ya sudah. Mana? Namanya apa ini? Tauliyah. Yang ketiga, ada namanya jual beli wadi'ah. Bukan wadi'ah ya. Kalau wadi'ah itu titip. Kalau ini wadi'ah biddad, saudaranya sod. Nah, ini dijual dengan lebih murah, kurang dari harga modal. Sehingga kalau murabahah ini mungkin lebih tepatnya gini nyebutnya ya. Dijual dengan lebih tinggi dari modal. Yang tauliyah sama dengan modal, yang wadi'ah kurang dari harga modal. Ini benda kemarin saya beli 2 juta, aku udah bosen, gantiin aja 1 juta lah. Mau? Mau. Nah itu namanya apa? Tauliyah. Sudah? Baik. Sekarang lihat ini ya. Kalau orang melakukan jual beli wadi'ah, berarti kan dia jual rugi. Dia jual rugi ya. Boleh atau tidak Pak? Boleh. Semua ini transaksi yang diperbolehkan. Pertanyaannya, mana yang lebih afdol, musawamah atau amanah? Musawamah atau amanah? Musawamah lebih afdol. Kenapa? Dalam rangka menjaga perasaan. Sehingga contohnya kayak tadi, Habibi beli kopi, harganya 4.000. Saat ditanya, kemarin kulaknya berapa harga modalnya? Ini kemarin kita beli cuma 500. Dek gitu. Untungnya banyak banget. Pantesan cepet kaya. Gara-gara tahu harga modal, sehingga jadinya orang merasa tinggi sekali keuntungannya. Sakit hati yang beli. Nah, kesalahanmu sendiri, kenapa kamu tanya? Makanya musawamah lebih baik, karena ketika dilakukan musawamah sama-sama tidak tahu, sehingga pembeli tidak tahu berapa harga modal, berapa keuntungan. Selanjutnya, jual beli amanah. Di sini Anda tulis ya, catatan. Jual beli amanah sebenarnya ada 2. Loh, katanya tadi ada 3. Sebentar dulu ya. Pertama adalah amanah yang kembali. Amanah yang kembali ke penjual. Jual beli yang amanah yang kembali ke penjual. Ini ada 3 seperti di atas. Yang kedua, jual beli amanah yang kembali ke pembeli. Nah, untuk amanah yang kembali ke pembeli, bentuknya adalah, kalau amanah yang kembali ke penjual tadi apa? Nah, amanah yang kembali ke penjual, tadi maknanya apa? Belakangnya Yusuf, Mas Mukal Karim. Zaki. Masya Allah, Zaki.
Apa yang dimaksud jual beli amanah yang kembali ke penjual? Salah satunya murabahah. Baik, belakangnya. Apa yang dimaksud jual beli amanah yang kembali ke penjual? Ya, apa itu? Berkaitan dengan menjual. Maksudnya anaknya penjual, ibunya penjual, atau bapaknya penjual? Modal penjual. Ya, sebelahnya dikit lagi, sempurnakan. Mas Muka? Alif. Tadi siapa namanya? Musa. Para yang menjual berkaitan dengan modal. Masya Allah. Sebelahnya, Mas Mu? Rendra. WS Rendra. Masya Allah. Penyair. Tayyib. Apa yang dimaksud dengan jual beli amanah yang kembali ke penjual? Apa kaitannya sehingga disebut jual beli amanah? Penjual, dicatat ya, mendapatkan amanah untuk secara jujur menyebutkan harga modal. Jual beli amanah yang kembali ke penjual adalah penjual dapat amanah untuk secara jujur menyebutkan harga modal. Dipahami insyaallah? Baik. Sudah? Kita lanjutkan. Berarti kalau jual beli amanah yang kembali ke pembeli itu apa? Pembeli dapat amanah untuk mengembalikan barang jika penjual bisa mengembalikan uang. Jual beli amanah yang kembali ke pembeli adalah pembeli dapat amanah untuk mengembalikan barang jika penjual bisa mengembalikan uang. Dipahami definisi ini? Kalau nggak pakai contoh kok kayaknya susah ya Pak. Baik, kita kasih contoh ya. Seorang mahasiswa, dia butuh uang. Lalu dia jual laptopnya ke Pak Haji. Pak Haji, aku jual laptop ini. Ini harga belinya kemarin 10 juta. Saya jual ke Pak Haji 5 juta saja karena saya butuh duit. Dah? Tapi kesepakatannya wahai Pak Haji, ya. Nanti dalam waktu 5 bulan jika saya bisa mengembalikan 5 juta, Pak Haji harus mengembalikan laptop ini. Paham? Ngerti enggak ini? Ngerti ya? Baik ya. Nah, biar enggak ngantuk. Ahmad ngantuk Ahmad? Enggak. Lanjut ya. Jadi saya punya laptop. Ini laptop bagus banget ya. Tapi saya butuh uang. Terus saya jual laptop saya ke Mas Adrian. Ke Adrian. Adrian kan orang kaya ya. Wahai Adrian, saya jual laptop ini. Sebenarnya saya belum mau melepas laptop ini, tapi saya butuh duit. 5 juta saja wahai Adrian. Nah. Akhirnya Adrian bersedia kasih ke saya 5 juta. Kesepakatannya ya, nanti kalau saya bisa mengembalikan 5 juta, tolong laptop dikembalikan. Dah? Ini namanya bai' al-wafa. Ini disebut bai' al-wafa. Jual beli al-wafa. Apa itu jual beli wafa? Ya kayak tadi itu. Dah? Apa hukumnya jual beli wafa ini? Boleh atau tidak? Jual beli al-wafa, ulama beda pendapat. Antara yang mengatakan tidak sah,
Ada yang mengatakan sah dan ada pendapat yang lebih kuat. Kesimpulannya pendapat yang lebih kuat, yang rajih, pendapat yang lebih rajih, jual beli al-wafa, baik al-wafa ini sama dengan utang bergadai. Sehingga hakikat yang terjadi adalah saya utang 5 juta ke Adrian ya. Dan saya menggadaikan laptop saya. Sudah? Lalu nanti setelah saya bisa mengembalikan 5 juta tadi, maka Adrian harus mengembalikan laptopnya ke saya. Berarti aslinya adalah utang bergadai. Paham? Paham enggak? Baik, alhamdulillah. Insyaallah. Udah mulai capek ya? Enggak capek? Ini materinya masih banyak ini ya. Ini kita baru bangun tiang-tiang kanan kiri. Belum temboknya ini. Jadi kalau tadi pondasinya sudah, sekarang kita bikin kolom-kolom ya. Kanan kiri, nanti kita bangun tembok. Nah, kalau saya bawa ke sukuk mungkin antum enggak ngerti. Karena ini sukuk, tak pernah dengar istilah sukuk? Sukuk. Enggak tahu ya? Ya, maka kita tidak bahas. Sukuk ini mirip seperti modal, tapi ada sisi yang berbeda. Mirip seperti saham, mirip seperti obligasi. Jadi pemahaman ada 3 ini ya. Obligasi, saham, sukuk. Ini 3 instrumen investasi. Instrumen investasi ya. Alat yang dipakai untuk investasi oleh masyarakat ya, dalam bentuk surat berharga dengan jaminan tertentu. Ada yang bentuknya saham, ada yang bentuknya sukuk, ada yang bentuknya obligasi. Kita nggak bahas itu ya. Baik, sekarang lanjut. Setelah kita paham tentang macam-macam jual beli, berikutnya saya mengajak antum untuk membahas rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli. Tayyib. Ya Syafiq. Wa yalihi man? Asif. Wa yalihi Rio. Leo. Leo. Dio. Oh, Dio. Ya Dio. Apa beda rukun dan syarat sholat? Syarat itu di luar, di dalam. Berarti kalau wudhu setelah sholat sah nggak? Nah kan di luar. Sebelum sholat. Berarti syarat itu sebelum atau di luar? Nah, yang lebih tepat ini kan pemilihan kata tadi ya. Kalau antum sebut syarat tuh di luar. Syarat sholat, wudhu. Berarti boleh nggak wudhu setelah sholat? Kan di luar sholat tuh. Menutup aurat di luar sholat. Berarti menutup auratnya setelah sholat. Yang betul gimana? Sebelum. Nah, maksud sebelum dan di dalam itu apa? Yang dimaksud sebelum dan di dalam itu apa? Sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah agar ibadahnya bernilai sah. Namanya apa itu? Syarat. Kalau sesuatu yang harus dilakukan di dalam ibadah dan tidak boleh nggak ada, namanya rukun. Udah? Baik. Syarat ada berapa? Kita coba keluar dari tema dulu ya. Syarat ibadah. Ada berapa? Ada syarat sah. Ada syarat wajib. Baik. Sahibuz zawiyah. Man?
Hah? Dhahabi. Thabit. Masya Allah. Ya thabit. Mal farq baina syartus sihha wa syarhul wujub? Hah? Wallahu alam. Ahsanta. Qaulu la adri nisful ilm. Indakum nisful ilm? Tayyib. Wa yalihi man? Man? Ilham. Mal farq baina syartis sihha wa syartil wujub? Apa bedanya syarat sah dan syarat wajib? Syarat sah itu gimana? Jika terpenuhi syaratnya ibadahnya sah. Kalau syarat wajib? Syarat diwajibkan? Jika syaratnya terpenuhi maka wajib beribadah itu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsan. Taib. Sebutkan syarat wajib. Wa yalihi man? Kosong. Depannya. Nah. Yang sini belum ya? Naufal. Sebutkan contoh syarat wajib. Ya? Balik. Nah. Akil. Islam. Sebutkan syarat sah. Masmuk? Harith. Nah, Harith. Sebutkan syarat sah. Wudu. Menutup aurat. Menghadap kiblat dan seterusnya. Baik. Jadi pertanyaannya sekarang, yang harus dilakukan oleh hamba itu yang mana? Syarat sah atau syarat wajib? Syarat sah. Maka antum bisa tulis ya. Sesuatu yang harus dilakukan oleh hamba. Sesuatu yang harus dilakukan oleh hamba. Sehingga syarat sah itu di bawah kemampuan hamba. Maka hamba bisa mewujudkannya. Ya. Syarat sah itu hamba bisa mewujudkannya. Dari sinilah berlaku kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban yang jika tidak bisa terlaksana kecuali dalam melakukan sesuatu, maka melakukan sesuatu itu hukumnya wajib. Paham? Baik. Sedangkan syarat wajib ini, perhatikan ya, kondisi. Yang dimaksud kondisi itu apa, Pak? Keadaan yang jika ada pada diri seseorang, maka dia wajib ibadah. Kondisi yang jika ada pada diri seseorang, maka dia wajib ibadah. Sehingga yang kedua ini di luar kuasa hamba. Nah, untuk yang kedua ini berlaku kaidah ma la yatimmu al-wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Ma la yatimmul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Jika ada sebuah tugas kewajiban
tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya sesuatu, maka mewujudkan sesuatu itu tidak wajib. Contoh, kapan kita wajib salat zuhur? Setelah masuk waktu zuhur. Sekarang belum masuk Pak Ustadz. Coba kamu tarik mataharinya biar cepat masuk zuhur. Bisa? Tidak bisa. Pertanyaannya, apakah seorang muslim harus kaya agar dia wajib haji? Ya Mas Muk Hafid Nafis, ya Nafis, apakah seorang muslim harus kaya agar dia wajib haji? Tidak? Kenapa? Karena rezeki itu hanya Allah yang memberikannya. Baik. Tayyib, Saleh, apakah seorang anak harus cepat balik agar dia wajib puasa? Tidak. Kenapa? Sesuai takdir. Karena balik itu, lelaki balik dengan apa? Dengan mimi basah. Itu bisa nggak dikondisikan? Atau otomatis? Dulu kalian gimana ceritanya? Mungkin Soleh punya pengalaman ceritanya gimana? Yang seperti ini tidak bisa dikondisikan. Dipaksa bisa nggak? Bahaya ya, nggak boleh ya. Nah, sehingga yang namanya balik itu di luar kendali hamba. Coba masing-masing di sini baliknya kan beragam ya. Yang paling telat usia berapa? Berapa? Kayaknya Naufal baliknya umur berapa kemarin? SD kelas 5. Oh, kecepatan itu ya. Seperti ikhwan dan akhwat, yang lebih cepat balik siapa? Akhwat. Mereka itu lebih cepat menerima tanggung jawab sebagai hamba dibandingkan yang ikhwan. Sehingga masa bermain anak laki-laki itu lebih panjang. Karena nanti dia harus lebih cepat dewasa. Begitu dia cepat dewasa, dia akan jadi pemimpin rumah tangga. Masya Allah. Baik. Nah, sebelahnya Naufal, Mas Harith. Mau nikah nggak Harith? Mau nikah nggak? Mau. Yang mau nikah angkat tangan. Rozan nggak mau? Nggak mau nikah? Alhamdulillah. Normal berarti ya. Tayyib. Dan Masya Allah, seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di usia yang relatif lebih muda. Sehingga kalian di usia 15 tahun, rata-rata kan 15 tahun yang laki-laki ya. Yang perempuan 10 tahun ya. 11 tahun itu sudah balik. Yang laki-laki lama baliknya, 15 tahun baru balik. Setelah dia capek bermain, ada yang sampai tenggelam di sungai, ada yang hanyut ketika banjir, ada yang kelindes truk tapi masih hidup. Nah, baru dia balik. Karena dia menghadapi masalah yang lebih banyak. Makanya ketika seorang lelaki menikah, yang kebebanan tanggung jawab siapa? Suami. Sehingga Allah kasih peringatan kepada Adam. Wa qala ya Adamu inna hadza aduwwul laka wa li zaujik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Fatashqa di situ failnya siapa? Adam wa Hawa. Adam. Awas Adam. Ini adalah musuh kalian berdua. Fala yukhrijannakuma, maka jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua minal jannah, dari surga, fatashqa, karena nanti kamu yang celaka. Kenapa disebut kamu yang celaka? Karena kalau sampai keluar surga, kamu nanti yang harus kerja,
Kamu yang harus cari nafkah, sementara istrimu tinggal menerima. Demikianlah tanggung jawab seorang lelaki ketika dia sudah lulus intan ilmu. Masya Allah. Jadi harus banting tulang, nyayat badan dengan pedang. Apa itu? Ngapain itu? Tayyib, lanjut ya. Nanti kita akan bedah lagi itu lagi. Jadi untuk syarat wajib ini di luar kendali hamba. Makanya tadi, apakah orang wajib kaya agar dia bisa zakat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kaya dan miskin itu di luar kemampuan manusia. Tayyib, santri yang pengen kaya angkat tangan. Yang pengen kaya? Semua pengen kaya. Masya Allah. Yusuf paling tinggi. Tayyib, kita lanjutkan sekarang ya. Kembali ke tadi tentang fikih buyuk tadi ya. Di sini kita sudah bahas tentang syarat dan rukun jual beli. Kalau tadi kita sudah bahas syarat dan rukun sholat, berikutnya syarat dan rukun jual beli. Saya coba bukakan di slide yang baru. Jadi kita buka dulu rukun jual beli. Rukun itu apa sih Pak? Rukun itu. Rukun sama dengan unsur utama. Rukun sholat berarti unsur utama sholat. Yang kalau tidak ada, sholatnya dianggap nggak ada. Baik. Rukun jual beli ada 3. 1. Subjek. 2. Objek. 3. Sigot. Subjek, objek, sigot. Baik. Subjek itu apa? Pelaku akad. Berarti penjual dan pembeli. Kalau objek akad, barang, jasa atau jasa, atau dan satunya adalah uang sebagai alat transaksi. Begini. Lalu sigot. Apa itu sigot? Sigot adalah pernyataan. Pernyataan baik lisan atau tulisan atau isyarat yang menunjukkan kedua pihak saling ridho untuk melakukan akad. Inilah sigot. Tayyib. A'id ya Naufal. Aina Naufal? Nah. Sigot adalah baik. Dari sinilah sigot dibagi menjadi 2. Sigot akad ada 2. Pertama, sigot yang sifatnya lahiriah. Sigot yang dinyatakan dengan terang. Dinyatakan dengan terang itu artinya bukan isyarat. Berarti bukan isyarat. Nah, sigot yang dinyatakan dengan terang ini disebut ijab qabul. Disebut apa? Ijab qabul. Misalnya ya. Ngantuk? Sudah mulai ngantuk ya. Misalnya
Saya jualan ini ya. Terus antum beli. Bang, ini berapa? 5.000. Berarti kita ijab kabul karena berkomunikasi secara lisan. Saya beli ini berapa? 5.000. Saya jual ini 5.000. Terus antum menyerahkan 5.000, tak serahkan barangnya. Nah, transaksi atau pernyataan tadi yang diucapkan secara lisan ini disebut ijab kabul. Paham? Baik. Kemudian yang kedua, dinyatakan dengan isyarat. Berarti di situ tidak ada ijab kabul. Contoh, antum ambil barang atau ada kantin kejujuran. Tahu kantin kejujuran kan? Nah, kantin kejujuran, si A naruh banyak makanan, jajan-jajan. Kemudian ditulisi semua Rp 1.000. Datang Mukidi, dia naruh uang 1.000, diambil semua. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh ya? Salah atau benar tadi? Dan semua Rp 1.000, Mukidi datang naruh uang 1.000, diambil semua. Salah atau benar? Benar ya? Benar. Ini namanya apa? Jual beli dengan isyarat. Ini tidak ada ijab kabul karena tidak ada penjual, nggak ada pembeli. Ini yang disebut dengan bai' mu'athah. Disebut dengan bai' mu'athah, jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah itu apa, Pak? Ya kayak tadi. Sebutkan contoh jual beli mu'athah yang pernah kalian jumpai. Sebutkan contoh jual beli mu'athah yang pernah kalian jumpai. Vending mesin. Tahu vending mesin? Di mana? Di mall, bandara ya. Sehingga di situ ada banyak aneka minuman. Pertanyaannya, penjualnya ada atau tidak? Berarti kan tidak ada rukunnya kan? Kan tadi rukun jual beli itu apa? Ada penjual. Ya enggak? Berarti beli minuman di vending mesin ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Penjualnya diwakilkan oleh mesin. Mesin bisa nggak jadi wakil? Wong dia nggak punya niat. Bisa nggak jadi wakil? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dia nggak punya akal. Nah sekarang ada nggak penjualnya itu? Ada? Ada. Di mana? Di mana penjual? Jangan bilang nggak ada ya, penjualnya ada itu kan. Yang punya barang ini adalah penjual. Di mana penjualnya? Ada, tapi tidak di tempat. Gitu ya. Terus akad kayak gini gimana Pak? Boleh. Ini namanya jual beli mu'athah. Sehingga di situ sudah terpampang 10.000, 5.000, masukkan uang, pencet, keluar. Jadi kan tidak ada aku jual, aku beli, tidak ada ijab kabul. Paham? Paham ya? Baik. Akad seperti ini boleh atau tidak? Boleh. Dan ini disebut dengan jual beli dengan isyarat atau bai' mu'athah. Kantin kejujuran itu termasuk salah satu di antara contoh bai' mu'athah. Baik. Sekarang kasus ya. Apa hukum jual beli di marketplace? Shopee marketplace. Marketplace ada ya, Shopee, Tokopedia,
Terus apa lagi? Hah? Ada Bukalapak. Ada apa lagi? Lazada, banyak sekali ya. Itu marketplace semua ya. Yang internasional Amazon, Alibaba itu internasional. Yang nasional juga banyak. Nah, pertanyaannya, transaksi di situ boleh atau tidak? Boleh? Kenapa boleh? Penjualnya ada nggak? Ada, tapi di rumah tidak di. Namanya apa? Jual beli. Sehingga antum pilih barang ya. Terus gimana? Setelah pilih barang ngapain? Masuk keranjang. Habis masuk keranjang, klik, check out. Nah, pernah nggak komunikasi? Nah, bisa chat. Nah, kalau chat berarti ada ijab kabul. Kalau tidak ada chat berarti tidak ada ijab kabul. Maka transaksi kalau tidak ada ijab kabul namanya apa tadi? Mu'athah. Paham? Baik. Pertanyaannya sekarang. Ijab dan kabul. Mana yang ijab, mana yang kabul? Ijab itu penjual atau pembeli? Yang duluan itu yang mana? Ijab atau kabul? Ijab atau kabul yang duluan? Sebentar. Mana lagi yang belum ditanya? Ini Mas Mukum. Ridho. Sebentar, Ridho ya. Dalam akad nikah, pengantin akhwat ijab atau kabul? Mabniyun. Mabni atau mu'rab? Pengantin akhwat ijab atau kabul? Kabul. Sebelahnya. Sudah pernah belajar fikih nikah belum? Sudah. Belum praktek? Baik. Siapa namanya? Adam. Usia berapa Adam? 17 tahun. Wahai Adam. Wahai Adam. Wahai. Bismillahirrahmanirrahim. Adam, pengantin perempuan itu ijab atau kabul? Enggak ngapa-ngapain. Pengantin akhwat ijab atau kabul? Dia disimpan di kamar. Ya. Wali pengantin perempuan ijab atau kabul? Yang duluan itu siapa? Coba kita tanyakan. Siapa ini? Siapa namanya? Arif, sudah pernah nonton akad nikah belum Arif? Nonton orang akad nikah sudah pernah Arif? Sudah. Pengantin akhwat disimpan ya. Walinya itu ijab atau kabul? Ijab atau kabul? Baik, yang pertama itu yang siapa? Wali. Pertama yang wali. Maka yang pertama namanya apa? Ijab. Sedangkan pengantinnya? Maka nanti kalian harus siap di posisi kabul. Aku terima nikahnya fulanah bintu fulan dan seterusnya. Itu apa namanya? Kabul. Makanya aku terima. Karena dia kabul menerima ijab. Ijab itu yang mewajibkan, artinya yang mengharuskan untuk diberi kabul. Paham ya? Nah, dalam jual beli ijab itu penjual atau pembeli? Siapapun yang pertama itulah ijab, baik penjual maupun pembeli. Nah, ditulis ya.
Siapapun yang pertama berarti dia ijab, baik penjual maupun pembeli. Sudah? Nah, sudah mulai capek ini belajar. Sekarang kita akan lebih banyak lagi ya. Saya akan bahas tentang syarat jual beli. Kalau tadi rukun jual beli ada 3, syarat jual beli ada 7. Syarat jual beli ada 7. Apa saja itu? Nah, syarat jual beli itu adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar jual belinya bernilai sah. Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar jual belinya sah. Jadi mungkin saja terjadi tapi tidak sah karena ketentuannya tidak dipenuhi. Nah, syarat jual beli ada 7. Apa saja itu, Pak? Antum lihat ya. Syarat terkait subjek. Syarat terkait subjek, 1, subjek harus jaiz tasarruf. Subjek harus orang yang jaiz tasarruf. Apa yang dimaksud dengan jaiz tasarruf? Jaiz itu artinya apa? Boleh. Tasarruf bertransaksi. Antum tulis ya. Orang yang boleh bertransaksi. Itu namanya jaiz tasarruf. Nah, manusia yang jaiz tasarruf itu memenuhi 3 ketentuan, 3 syarat. Berakal, baligh, rasyid. Berakal, baligh, rasyid. Rasyid itu apa sih, Pak? Rasyid artinya dewasa dalam menggunakan harta. Dewasa dalam harta. Dah? Ada orang yang sudah baligh tapi dia belum dewasa dalam menggunakan harta. Berarti dia belum rasyid. Baik. Kita coba cek dulu ya. Manusia itu mengalami beberapa fase. Fase manusia. Ada berakal, ada tamyiz, ada baligh, ada rasyid. Pertanyaannya, mana yang duluan, berakal atau tamyiz? Nah, berakal dulu atau tamyiz dulu? Berakal atau tamyiz? Nah, siapa namanya ini? Nah, alif, sebelahnya alif. Halim, ya Halim. Halim, bayi itu berakal atau tidak? Berakal. Bayi umur setahun, 2 tahun, ada akalnya. Apa bedanya otak dan akal? Ada otaknya. Bayi itu ada akalnya atau ada otaknya? Ada otaknya. Berarti berakal atau tidak? Tidak berakal. Bayi gila belum? Belum berakal. Kambing itu punya otak nggak? Punya. Berakal nggak dia? Tidak. Bayi punya otak? Punya. Berakal atau tidak? Belum berakal. Hah? Berakal. Jadi apa bedanya berakal dan otak? Akal dan otak bedanya apa? Kalau otak itu
Apa? Organ. Ya. Kalau akal, hah? Kemampuan. Ya. Akal itu kemampuan berpikir. Nah, organ mana yang berfungsi untuk berpikir? Otak atau kolbu? Innahu la ta'mal absar walakin ta'mal ladzi fis sudur. Yang buta bukan matanya, tapi yang buta adalah fis sudur, yang ada di dada. Otaknya ada di dada. Mukh. Ini adalah otak mukh. Baik. Yang berfungsi untuk mengolah akal itu otak atau jantung? Ya. Bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Fi suduril ladzina utul ilma. Di mana memori Al-Qur'an itu? Bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Fi sudur. Maka yang berfungsi, Allah sebut Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang tersimpan di hati orang yang berilmu. Berarti nyimpannya di mana? Hati atau di otak? Kita sendiri bingung dengan diri kita ya. Coba sebelahnya Halim. Man? Ya Abdurrahman. Ya Abdurrahman, nyawamu ada di mana? Nyawanya Abdurrahman ada di mana? Di dalam tubuh. Coba dicubit. Dicubit. Kalau lagi ngantuk itu nyawanya ada di mana? Ini Adrian. Kamu ngantuk? Nyawanya ada di mana kalau orang lagi tidur itu? Nah. Baik, sekarang kita lihat ini. Berakal itu kemampuan untuk berpikir. Dan bayi itu berakal selama dia sehat ya. Tapi kemampuannya setingkat kemampuan bayi. Paham? Baik. Nanti ketika dia tambah usia jadi tamyiz. Kalau tamyiz sudah bisa mengenali. Mengenali apa, Pak? Mana yang benar, mana yang salah. Salat enggak boleh berbicara, enggak boleh guyon. Itu tamyiz. Sehingga anak yang tamyiz kalau dia enggak pakai celana keluar rumah malu. Usia berapa itu? Kamu dulu mulai usia berapa, Rozan? Waktu keluar rumah enggak pakai celana mana? Lupa. Pernah enggak Yusuf keluar, Nabil enggak pakai celana waktu kecil? Enggak pernah. Kamu lupa. Kita semuanya pernah mengalami fase itu. Makanya kalau disunat lebih baik sebelum tamyiz. Sehingga pas ada bibi yang lihat, kamu sudah sunat ya, dilihatin apanya? Yang disunat. Nanti setelah tamyiz baligh. Nah, baligh ini adalah batas kewajiban syariat. Nanti habis baligh rasyid. Rasyid ini nanti dia punya kelayakan transaksi. Sehingga manusia diberi kemampuan untuk menerima kewajiban syariat lebih awal daripada kelayakan transaksi. Padahal dulu langit, bumi, dan gunung ketika ditawari untuk menjalankan syariat itu enggak mau. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Lalu fa'abaina ayyahmilna.
Nah, selanjutnya yang kedua sekarang. Berarti manusia cukup dengan usia balik sudah mengemban perintah yang dulu langit, bumi, dan gunung nggak sanggup. Itulah kehebatan manusia. Hanya di usia kurang lebih 15 tahun dia sudah menerima sebuah beban yang langit, bumi, dan gunung nggak sanggup untuk menerimanya. Maka di pundakmu ada amanah besar yang dulu pernah ditawarkan oleh Allah kepada siapa? Makhluk yang besar-besar ya. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka ketakutan sehingga tidak sanggup untuk menerimanya. Selanjutnya, ini syarat pertama. Yang kedua, subjek harus pemilik atau wakilnya. Zuhur jam berapa? Zuhur jam berapa? 12:30. Nanti kita sampai 12:30 ya. 1 menit lagi zuhur. Tapi kita sampai 12:30 ya, insya Allah ya. Baik. Pemilik harus penjual dan pembeli harus pemilik atau wakilnya. Kenapa? Karena kita dilarang untuk mentransaksikan apa yang tidak kita miliki. Karena kita dilarang untuk mentransaksikan apa yang tidak kita miliki. Kalau itu bukan uangmu ya jangan kau pakai belanja. Kalau itu bukan barangmu jangan kau jual. Kecuali jika dia dapat izin dari pemilik. Maka kalau dia dapat izin dari pemilik jadinya apa? Wakil. Sehingga wakil dia harus ada izin dari pemilik. Kalau tidak ada izin dari pemilik, maka berarti dia melakukan kezaliman. Wakil harus ada izin dari pemilik. Kalau tidak, berarti dia melakukan apa? Kezaliman. Baik. Berarti makelar itu jadinya apa? Pernah nggak tahu istilah makelar? Makelar. Makelar itu apa makelar? Orang yang menjadi perantara. Ya. Perantara transaksi. Makelar ini boleh jika dapat izin dari siapa? Dari pemilik. Makelar hukumnya boleh jika dia dapat izin dari pemilik. Kalau dia nggak dapat izin dari pemilik, maka hukumnya dilarang. Misalnya makelar tanah, makelar rumah, dan seterusnya. Baik, makelaran ini ada dalam Sahih Bukhari. Namanya as-simsar. As-simsar. Coba kita lihat ya. Ini bisa nggak nyambung wifi? Tidak ada wifi. Nah, rahasia umum rumah dinas. Oh, ini rahasia umum. Sebentar. Oke, yang mana? Paling atas. Ruci. Nah, ada satu hadis ya, tentang hukum makelaran.
Nah, ini beberapa keterangan tentang masalah simsar. Wah, nah. Enak ya buka hadis ini. Allahu Akbar. Wa qala al-Imam al-Bukhari walam yara Ibnu Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan bi ajri simsar ba'san. Menurut Ibnu Sirin, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, upah maklar tidak masalah. Ini jadi pembahasan maklaran itu ada di Sahih Bukhari. Walhamdulillah. Ja'ad dhuhr. Nah, na'khudh ar-raha linisalli adh-dhuhr. Gimana Ustaz? Tayyib. Na'khudh ar-raha bis salah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bilal, arihna bis salah. Kita istirahat dulu dengan salat. Dan insyaallah nanti kita sambung jam 2. Jadi antum harus tidur dulu. Kalau enggak nanti pas masuk biasanya akan ngantuk. Maka harus tidur ya. Siap? Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.